Si ganteng bekerja sebagai petugas pintu hotel. Sudah 10 tahun dia bekerja namun belum mendapatkan promosi jabatan. Tugas dia sehari-hari adalah menyambut tamu. Saat mobil tamu datang, dia membukakan pintu mobil taksi dan menanyakan kepada paman itu apakah ada barang di dalam bagasi mobil. "Iya ada," ucap paman itu. Dia membantu mengambil barang paman itu yang berada di dalam bagasi mobil. Setelah mengeluarkan barang si paman itu mengira layanan yang dilakukan si ganteng itu harus dibayar. Si ganteng itu mengatakan tidak perlu membayarnya, karena ini sudah menjadi pekerjaan saya. Dia mengantarkan koper dan ransel si paman, kemudian memperlihatkan hotel itu kepadanya. Paman mengatakan hotel itu hotel paling bagus di kota ini, karena hotel tersebut memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian mereka masuk ke dalam hotel. Si ganteng itu menjelaskan tipe-tipe kamar di hotel itu. Setelah mendengarkan si ganteng, paman kurang mengerti dengan ucapan si ganteng. Lalu bertanya, mengapa seorang penjaga pintu hotel mengetahui segala macam hal ruangan seperti itu? "Sudah berapa lama kamu bekerja di hotel ini?" Si ganteng menjawab, dia sudah bekerja di sini selama 10 tahun. 10 tahun sebagai penjaga pintu. Paman hendak bertanya namun manajer lobi datang. Si ganteng berpamitan dengan paman itu dan pergi melanjutkan pekerjaannya. Di saat waktu senggang, si ganteng penjaga pintu hotel kerap kali berenang di kolam hotel. Dia bersiap untuk pergi bekerja lagi. Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba dia bertemu dengan paman itu lagi. Apakah ini sebuah kebetulan? Si ganteng itu menyapa si paman. Si paman menjawab, "Ternyata kau juga perenang yang handal. Menjadi penjaga pintu juga harus melakukan olahraga," ucap si ganteng. Seorang pelayan memberikan sebuah minuman kepada si ganteng. Paman merasa tidak percaya bahwa dia seorang penjaga pintu hotel. Hidup orang ini sangat sederhana. Si ganteng bilang, "Aku seorang karyawan penjaga pintu hotel. Mengapa saya melihat Anda seperti atasan di hotel ini?" Si ganteng itu melihat pamannya, memberitahu paman hal-hal yang terjadi sebelumnya. Memberitahu paman tidak perlu malu bekerja sebagai penjaga pintu. Adapun fakta bahwa si ganteng ini pernah dimarahi habis-habisan oleh atasan. Paman yang mendengarkan juga merasa kasihan kepada si ganteng. Lalu paman itu mengatakan, "Nanti saya membuat hotel," dan mengajaknya bekerja di hotelnya. Setelah mendengarkannya si ganteng ini langsung tertawa. Dia pikir si paman bercanda. "Saya tunggu, jika paman sudah membuka hotel saya akan menjadi penjaga pintu hotelnya." "Jangan melupakan janji itu," paman ucap si ganteng. Ketika dia selesai berenang, di adegan lain, si ganteng memegang surat pengunduran diri, sedang mencari pemimpin untuk meminta ditandatangani suratnya. Tiba-tiba dia melihat pemimpin bersama orang lain. Setelah mendekat, si ganteng itu terkejut. Si ganteng melihat paman yang waktu itu mengobrol bersamanya. "Apakah itu kau paman?" ucap si ganteng. Atasan dia berkata, "Siapa yang kau panggil paman? Dia ini adalah presiden perusahaan ini. Berbicaralah yang sopan." Si ganteng itu punya menepati janjimu sebelumnya. Dan si paman berjanji tidak akan membiarkan si ganteng menjadi penjaga pintu. Si paman memanggil asistennya. Asistennya menghampirinya. Si paman ingin si ganteng bekerja di sini lagi. Lalu kemudian menaikkan jabatannya dari penjaga pintu hotel menjadi asisten manajer. Tak lama keinginan paman itu disetujui oleh direktur. Si ganteng itu semakin terkejut banget. Paman pergi lalu menepuk bahu si ganteng dan berkata, "Bekerjalah dengan baik." Si ganteng berdiri diam di tempat. Dia dipromosikan jabatan sangat jauh sekali. "Saya masih menjadi penjaga pintu sebelumnya. Sekarang menjadi asisten manajer umum." Si ganteng juga sudah cukup lama bekerja di sana. Mungkin pekerjaan ini tidak akan begitu sulit baginya. Lihat nanti apa rencana si ganteng selanjutnya. Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi hubungan yang bermacam-macam di hotel ini. Sekarang hotel terbagi menjadi 2 faksi. Faksi mantan anggota yang diberhentikan oleh kepala direktur. Dan faksi staf dari luar oleh direktur bank. Dan para petinggi lainnya. Inspektur itu direktur adalah guru panduan timur. Sekarang si ganteng menjadi asisten sutradara bank. Anda menjalin hubungan internal dengan baik. Yang baru saja menerima promosi jabatan selama sehari. Si ganteng mendengar sekretaris berkata, "Sutradara sedang mengejar direktur bank." Mendengar hal itu membuat si ganteng teringat kejadian saat dia dimarahi atasannya. Direktur Dai adalah yang pertama berdiri dan ingin memecatnya. Si ganteng jelas tidak dihormati saat menjadi profesi penjaga pintu hotel. Si ganteng memutuskan untuk mengambil kesempatan berbicara dengan direktur bank.
Namun sekretaris ini memberitahu si ganteng, direktur bank sedang bekerja di luar negeri. Kemudian memberi si ganteng itu selembar kertas buku kerja yang panjang. Si ganteng itu terkejut melihat pekerjaannya yang banyak. Kembali ke rumah, si ganteng mengatakan bahwa dia punya bos yang baik. Betapa beruntungnya dia, tidak menyangka dia akan dinaikkan jabatan sampai di sini. Sebelumnya dia akan dipecat dari pekerjaan itu. Namun saat dia membantu seorang paman, dia tidak menyadari bahwa paman itu adalah presiden perusahaan. Si paman itu mengangkat kembali si ganteng bekerja dengan jabatan asisten manajer. Si ganteng melihat semua orang tidak percaya, memberitahu semua orang apa yang terjadi hari ini, dan mengatakan bahwa saya dipuji oleh bos besar. Setelah mendengarkannya, mereka sulit mempercayainya. Si ganteng menyuruh semua orang untuk tidak usah mengkhawatirkannya. Dia bisa membangun karir dengan keberanian. Ayah dengarkan itu dan katakan apa yang Anda katakan. Ayah khawatir jika putranya akan menderita. Karena jangan biarkan ayah khawatir. Pekerjaan pertama yang dia berikan padaku adalah menulis laporan perkembangan perusahaan. Dia berpikir ini juga kesempatan langka. Sang ayah juga memberitahu si ganteng harus memegang teguh semangatnya. Keesokan harinya setelah berangkat kerja, si ganteng melihat lembar kerja yang tebal. Merasa penat, sekarang dia tiba-tiba menyadari betapa banyaknya kertas ini. Si ganteng berbincang dengan sekretaris. Sekretaris kembali melihat si ganteng yang sedang kesusahan. Dia membantu si ganteng mengatasi pekerjaannya. Saat malam hari ada orang asing ke rumah si ganteng. Dia membawa 2 kotak kue. Ternyata dia seumuran dengan si perempuan ini, kakaknya si ganteng. Ayah bahkan tidak bisa menyangka. Pria itu menceritakan pernah berciuman dengan anak perempuannya. Pria itu lalu ingin mengenal lebih dekat dengannya, dan ingin menjadi pacarnya. Si ayah kaget mendengar hal itu. Anak perempuan pun terkejut si pria mengatakan hal tersebut. Tak hanya itu, pria ini juga mengatakan ingin menjadi suaminya. Ketika Tuan Tang alias ayahnya mendengar itu, dia langsung menyuruh putrinya untuk mengambil minuman. Tak lama si ganteng pun datang ke rumah. Kebetulan dia bertemu dengan kakak perempuannya. Dia menanyakan tentang kakak perempuannya yang kedatangan tamu pria. Saat keduanya buru-buru berlari kembali, si ganteng melihat orang itu telah tidur di atas meja. Karena dia tidak bisa minum anggur putih, hanya minum beberapa cangkir, tapi orang asing ini sudah jatuh. Si ganteng memindahkan pria itu ke sofa di dalam rumahnya. Setelah memindahkannya, si ganteng menasehati si ayah. Bagaimana bisa dia mengizinkan orang asing minum? Tak lama pria asing itu tersadar, terjatuh dari sofa, memakai jas dan bergegas untuk pergi. Dan film pun selesai. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update film berikutnya.